Cuman yang belum orang-orang tahu, aku itu ngorbanin kerjaan. Aku nggak kerja selama aku nge-YouTube. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Open Podcast. Woo! Oke guys, podcast kali ini di siang hari ini kita podcast dengan salah satu YouTuber milenial. YouTuber yang paling terkenal di Kalimantan Barat, Ketapang. Jadi sebelum kita mulai temanya dulu, tapi kita kenalkan dulu ya. Kenalkan dulu, nama saya Angga Persing. Dan saya Dandi GA. Oh, Dandi GA. Itu GA itu nama cewek atau cowok? Nama saya sendiri. Gary Ananda. Gary Ananda. Oke guys, kita ini podcast kali ini tempatnya lagi di pokoknya salah satu kafe namanya Alea. Ya benar ya. Jadi kalau kalian mau nongkrong minum di sini boleh. Oke, untuk Bang Dandi nih ya. Tema kita siang hari ini temanya adalah YouTuber milenial ya. Jadi ini untuk menginspirasi banyak anak-anak muda di luar sana. Nanti siapa tahu nih orang yang baru mulai YouTube di tahun 2021 kan syarat-syaratnya apa dulu ya kan. Terus habis itu gimana cara mencapainya menjadi seorang YouTuber ya kan. Itu pasti kan ada kesan dan kesannya kan. Kesan dan pesannya pasti ada. Sebenarnya saya nggak tahu Bang tujuan saya apa untuk buat YouTube, karena saya udah gimana ya. Saya itu sekolah udah nggak. Saya putus sekolah. Oh, sekolah udah nggak? Pas putus sekolah SMP. tuh SMP. Iya. Jadi itulah mulai berkarya di situ. Saya bingung mau ngapain kan. Mau jadi pembalap ya nggak bisa pakai motor kan saya. Jadi ya jadi YouTuber aja lah. Biar jadi YouTuber. Terkenal kan. Iya, siapa tahu terkenal kan. Akhirnya terkenal beneran. Belum. Kayaknya masih jauh lah Bang. Masih jauh ya, tapi udah dapat duit dong. Sedikit. Oke, nama channelnya apa sih? Adri TV. Oke, buat kalian jangan lupa mampir ya. Nah, buat kalian teman-teman yang dimanapun kalian berada, jangan lupa mampir. Jangan lupa subscribe ya Bang ya. Juga. Iya. Jadi konten-konten untuk isi konten di Adri TV itu apa aja sih Bang kontennya? Isinya itu kayak ada film pendek, kayak apalagi ya, prank, juga ada horornya sih Bang. Ada prank, horor, dan video-video film pendek. Iya. Jadi semua lengkap ya? Lengkap. Nah, itu kebanyakan nontonnya itu anak-anak muda atau anak-anak di bawah umur gitu? Di bawah umur sih rata-rata cuma 10% ya Bang. 10% ya? 10%. Sisanya itu sih cuman yang kayak dewasa, remaja, umur 18 sampai 24 ke atas. Oh gitu, jadi konten kedepannya nanti bisa konten buka-bukaan nggak sih? Kayaknya sih. Karena Bang kalau konten kayak gitu banyak netizen Indonesia yang suka Bang. Banyak. Jadi gini, kalau saya lihat ya, masyarakat di Indonesia gitu kan, dia tuh sukanya konten tuh yang berbau ceria. Ceria yang ada tanda kutip ya dibilang ada seksinya juga, itu lebih ramai dibandingkan konten-konten yang cuman sekedar aku bikin konten film, ya cuman alurnya film aja gitu. Rata-rata sih Bang kalau netizen Indonesia nih ya. Pencarian di Google nih, di YouTube. Di YouTube 80% banyak kan nyari yang berbau pornografi gitu Bang. 80% dari yang saya cek sih. Oh, dari analisanya ya. Analisanya. Yang dicek itu 80% yang berbau itu. Berbau unsur plus-plusnya. Plus. Berarti jangan-jangan netizen itu sukanya yang plus-plus. Nah, kebanyakan sih. Oh, kebanyakan ya. Jadi gini, Bang. Abang nonton? Hah? Abang nonton enggak? Nonton yang waktu dibuka celananya ya. Jadi untuk konten Abre TV ini ya. Saya kemarin kan saya pernah lihat tuh. Saya kepoin kan, kepoin. Saya kepoin ceweknya, bukan abangnya ya. Enggak. Saya kepoin itu. Jadi gini, yang ada nilai plusnya di film di konten abang ini adalah filmnya itu pakai bahasa Indonesia. Banyak dimengerti untuk semua kalangan. Benar enggak? Benar. Gini Bang, kalau untuk menurut abang, saya minta pendapat nih ya. Oke. Ketika kita bikin konten YouTube, ada nggak sih kepikiran pakai bahasa logat sini gitu, Ketapang ini? Lokalitas itu penting sih sebenarnya Bang. Lokalitas itu penting ya. Tapi gimana ya? Kalau cuma terkenal di daerah tanggung Bos. Iya itu sampai sempat saya berpikir seperti itu. Kenapa anak-anak muda sekarang itu kalau mau bikin konten ini, maaf, ada konten yang itu kan bahasanya ada sih. Ada kan di sini kan ada kan. Ada Cuman makanya dia terkenalnya cuma di area lingkup sini.
yang kami ke depannya itu untuk anak-anak muda di sini ya, khususnya yang bikin konten gitu. Saya berharapnya itu kalian tuh harus bisa bahasa Indonesia Iya. di depan publik gitu kan, supaya orang seluruh Indonesia tuh nonton gitu loh. Jadi kan lebih ada nilai plusnya kan. Iya. Soalnya bahasa Indonesia tuh penting untuk semua orang kan. Dan jangan lupa juga untuk jangan lupakan lokalitas. Lokalitas itu penting. Iya, iya, ibaratin itu kita boleh nyempilin sedikit masukan Iya, kata-kata. benar. Terkenal itu akibat sih bang. Terkenal itu akibat. Akibat dari apa yang kita perbuat. Oh, Terkenal kayak itu gitu. contoh kalau kita itu akibat. Kan kita gitu. Pasti dapat sesuatu kan. Oh, iya. Nah, kayak gitu bang. Iya bang. Jadi itu karena akibat. Akibat dari apa yang kita perbuat itulah maka kita terkenal. Jadi karena Menurut saya sih bang ya. Menurut saya. Jadi menurut orang itu perbedaan tuh wajar ya kan? Ya wajar. Jadi kan untuk ke depannya, jadi kalau untuk apa menurut jadi viral itu seperti apa kan ada akibatnya. Ya, konsepnya kayak gimana. Nanti ke depannya kan YouTuber apa ya masih pemula itu kan nilainya kan mulai aja dulu gitu. Benar. Ada kadang-kadang kan bikin konten YouTube nih, tiba-tiba aku malu aku pakai HP, aku malu masih pakai ini, suara rekamannya gini. Dia justru itulah kamu mulai, dari situlah kamu berjuang. Benar nggak? Benar. Nah, Gimana ya bang ya? Kalau apa dulu abang? Iya. Jangan jadikan keterbatasan itu penghambat kalian untuk berkarya gitu. Nah, menurut saya. jangan jadikan penghambat kalian itu berhenti berkarya. Gara-gara cuman lo pakai HP, jadi lo nggak bisa ngerasain untuk bikin konten. Iya, saya dulu bang mulai konten itu pakai HP juga. Nah, pakai HP kan? Pakai HP bang, ngeprank di jalan nih ya, bukan di jalan sih kayak di pinggir jalan. Oh, pinggir jalan. Teman saya merekam nih, merekam gini, saya ngeprank itu. Banyak yang komentarnya kan karena gak kualitas di HP Videonya nggak bagus. Ya. kurang bagus Jadi gitu. di komennya apaan lu jelek kata netizen gitu. Tapi ya jangan dihiraukan lah kalau komentar-komentar kayak gitu, tetap teruskan mimpi kalian untuk mencapai itu. Nah, jadi untuk kalian yang baru pemula bikin konten ya harusnya mulai aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Di tahun 2021 tuh pasti banyak kejutan-kejutan konten-konten yang berkreasi, kreativitas gitu kan. Terus habis itu kita bikin konten itu yes pakai HP ya. Kalau sederhana aja alatmu apa ya itu pakai aja. Iya. Iya kan? Gunakan apa yang ada. Orang mau nonton atau enggak yang penting kamu itu continue uploadnya. Iya benar. Benar enggak? Konsisten penting. Tapi susah berjalannya, Pak. Nah, itu. Jadi YouTuber itu susah banget untuk menjalani sebuah jadi YouTuber gitu kan, YouTuber pemula. Bahkan kita kan butuh yang namanya kualitas video. Tapi jadi apa untuk kalian nggak bisa jadi hambatan. Jadi kalian tuh kalau punya HP langsung aja bikin konten. Ya udah mulai aja dulu. Sehari mungkin seminggu bisa 2 kali video kan. Iya. Banyak juga sih yang modal HP bisa terkenal itu. Nah, Sukses banyak sih. sekali. Banyak Sekali modal HP bisa terkenal. Jadi jangan berhenti berkarya. Saya sering dibully pertama kali itu, Bang. Dibully. Kenapa? Sering. Apa coba kesannya gimana? Dibilang sok artis. Pertama dibilang sok artis. Banyak sih, Bang. Cuman yang paling melekat dalam pikiran saya itu dibilang sok artis. Nggak bakalan lah kau bisa kayak gini katanya. Itulah sebenarnya itu komen itu bagus sebenarnya. Komen mereka tuh ngebully bagus untuk membangun karakter kita. Men-trigger kita sih. Jadi seorang YouTuber itu punya mental. Bener ya? Bener. Mental yang kuat, niat yang kuat. Jangan sampai ketika dibullying sama orang kita ngedon. Justru itulah bukan anak-anak yang ibaratkan punya prinsip yang kedepannya gitu. Makanya kalau kalian jadi YouTuber jangan gampang baper. Kalau kalian jadi YouTuber jangan gampang baperin bagusnya sama cewek, benar nggak? Enggak sih, ya kalau kalian pengen terkenal gunakanlah cara yang pinter gitu ya. Jangan membodohkan diri sendiri udah. Itu aja. Menjelekan diri sendiri gimana? Contohnya kayak kan ada tuh. Ada. Bahkan sekarang ini lihat konten-konten di 2020 ya kan, itu banyak konten-konten yang berbau syur-syurnya itu lebih keterbukaan gitu. Itu kalau menurut abang sendiri konten-konten seperti itu tuh patut nggak sih kita contoh atau
cuman jadi bahan pelajaran aja gitu ketika kedepannya kita membuat konten yang lebih bagus lagi. Pantut nggak sih? Cukup jadikan contoh aja lah, Bang. Cukup jadi contoh aja ya. Karena semua basic itu pasti akan beda-beda ya. Soalnya kalau kita buat video kayak gitu juga nggak jadi duit dolar kuning. Jadinya dolar kuning kan? Iya lah. Ah, jadi kalau kalian bikin video itu ya menurut kalian yang semampu pikiran kalian lah ya kan. Dan yang sesuai peraturan YouTube aja lah. Karena YouTube itu peraturannya sangat keras sih Bang ya. Ketat sekali, Bang. Ketat sekali. Dan jika konten kalian itu banyak mengandung unsur-unsur yang nggak jelas gitu ya, itu belum tentu juga diterima monetisasinya, Bang. Belum tentu. Kadang-kadang juga di copyright, ya kan? Kita bahaya tentang masalah lagu nih kan. Masalah tentang lagu, kita masukkan di video kita. Itu kan ada durasi berapa detik ya. Takutnya ada batas amannya juga tuh. Iya, ada batas amannya berapa detiknya kita harus tahu. Jadi anak-anak muda yang milenial mau buat YouTube itu harus tahu dulu untuk masukkan lagunya seperti apa di konten kalian itu kan harus berapa detik, berapa ini kan supaya aman di. Soalnya kalau ngambil lagu orang itu kan hak cipta orang juga kan. Jadi kena copyright. Kasihan nanti bikin videonya nggak dapat apa-apa gitu. Capek kan buang waktu. Tapi kalau copyright itu bisa diperbaiki sih nggak Bang? Kalau copyright sih nggak terlalu masalah. Yang masalah itu kalau kita pakai video orang atau kita reuploader itu, itu berbahaya Bang. Takutnya di banned juga ya? Nah itu dia. Daripada di banned kan ntar aku pengen jadi YouTuber nih, udah banyak videonya, terus kena apa? Di ban channelnya kan ujung-ujungnya yang dapat apa-apa, mencapeknya aja. Nah itu, jadi kita harus main aman, main yang benar-benar yang diarahkan oleh YouTube lah ya kan. Gak apa-apa capek, yang penting nanti bakal ada hasil loh di kedepannya. Nah, Abre TV ini kan bukan ada artisnya, bener gak ada. Nggak ada kan? Sekumpulan orang-orang gabut gak jelas. Orang-orang gabut ya, orang-orang gabut. Maksudnya perbedaan adalah kalau artis ketika dia bikin konten itu termasuk view-nya pasti banyak lah ya kan. Udah biasa kan. Ini kan tantangan seorang Abre TV bikin konten tidak berbau unsur dalam artis, terus untuk itu berbau anak-anak muda yang bikin konten itu mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Itu menurut Bang Dandi itu butuh waktu berapa lama? Kalau saya sih nyampe kan angka sekarang 3 tahun lah. 3 tahunan, karena ya kita siapa, aku cuma mantan anak pang biasa gitu ya. Buset, bayangkan teman-teman, 3 tahun baru dimonetisasi. Iya. Enggak, monetisasinya udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Pertama kali ngerasain duit itu, kalau boleh bahas duit nih ya, kalau boleh bahas penghasilan. Pertama kali merasakan itu tahun 2019 bulan 5. Itu tahun 2019 sampai sekarang ini, itu penghasilan pertama kali dapat dari YouTube itu berapa Bang? Nominalnya ya, nominalnya. Angkanya aja, angkanya. Nggak usah terlalu. 7 teman-teman. 7 juta. Gila, baru pertama kali guys kita bikin konten itu hampir sempat mau 3 tahun, itu penghasilannya 7 juta. Bayangkan. Udah lama nunggunya. Udah lama nunggu ya. Nunggu kita nanti tuh nunggu pin lagi, nunggu suratnya itu datang, surat cinta dari YouTube. Surat cinta dari YouTube. Itu yang membuat kesan kita emang ya. Merasa kita dihargai konten kita, benar enggak? Terus ini kan bikin YouTube itu nggak mulus-mulus aja Bang. Enggak. Pasti ada hambatannya. Ada nggak sih? Pernah nggak sih maksudnya Abang ini pernah didonkan atas satu kawan gitu? Maksudnya satu teman. Udah naik nih. Aku nggak mau ikut malas gitu. Pernah nggak ngerasa kayak, alah gimana sih aku udah mencapai ini, kenapa di-cut sama gini itu? Enggak. Biasanya sih Bang kalau masalah gitu cuman berbeda pendapat dalam tim aja sih Bang. Berbeda. Kalau di saya sih kebanyakan berbeda pendapat, tapi kan kita cari jalan keluarnya gitu. Kita mau buat apa nih gitu kan. Misalnya udah dapat jalan keluarnya, tinggal ikutin aja mana yang benar. Itu biasa satu tim tuh berapa? Saya sih kalau untuk buat film pendek biasanya 5 atau 6 orang gitu. Lah terus untuk caranya supaya tim itu solid gimana? Terus berbeda pendapat tadi itu seperti apa perbedaannya gitu? Ya kita ajak sharing dulu lah. Sharing, ngomong-ngomong dulu, merokok dulu gitu, nyantai-nyantai dulu, ngopi gitu, main cewek. Lu justru main cewek itu Bang, hilang pikiran kita Bang. Iya sih Bang, emang iya kan? Iya. Terus aku mau nanya nih ya. Ketika bentar. Saya punya pertanyaan buat Abang. Iya boleh.
konten kreator seperti apa yang nggak abang suka? Konten kreator apa? Seperti apa? Yang nggak Seperti abang apa yang nggak abang suka? Contoh konten yang berbau mistis. Kenapa? Saya nggak suka. Halu. Enggak, ada sebagian. Ada sebagian. Ini saya nggak ngejudge orang ya. Iya. Saya nggak ngejudge konten kreator YouTube yang mempunyai film horor atau segala macam, bukan ya. Bagus, Saya cuman berbeda pendapat. Siap. Ketika konten horor itu ada pembuatannya itu seperti kayak dibuat-buat, bukan yang natural. Hantu di Indonesia itu bang ada harga dirinya bang. Nggak ada akhlak malah. Iya, bang. Saya pernah nonton video bang. Kuntilanak. Kalau nggak salah itu konten bulan puasa sih. Kuntilanak nih di pohon. Bawa orang terus konten kreator itu bawa meriam. Di meriaminnya tuh si kuntilanak. Iya. Kaget si kuntilanak. Anjay. Kan- Dipanjangin lagi kuntilanaknya. Coba bayangin, sekarang ini, apa fungsinya sih kalian kalau mau bikin konten horor, terus cuman settingan buat apa, cuman bodohin masyarakat? Iya sih. Harusnya kalian sadar, bagus kalian mereaction video-video horor. Video-video horor tuh yang contoh ya, contoh kayak gini, video orang luar nih, ya kan, film apa horor segala macam. Kita reaction patut itu kita hargai konten kreator. Cuman kalau yang kayak gitu, menurut saya ini maksudnya tidak masuk di akal. Udah tahu agama Islam, gimana cara mengajarkan agama, itu berbau syirik itu enggak boleh. Aku pernah masuk di dunia konten kreator horor. Kemarin tuh pernah diajak salah satu YouTuber masuk di dalam situ, itu settingan semua. Saya pernah buat horor. Jujur Settingan ya? kan? Jujur ya. Gimana menurut Abang? Settingan memang. Settingan kan? Saya dan teman-teman saya itu pergi ke hutan. Bawa sorry bang ini apa namanya itu kain putih kayak sejenis untuk sholat. Iya. Tapi bukan itu sih beda. Saya bawa itu ke hutan. Terus teman saya suruh jadi kuntilanak pakai wig. Iya kan? Berhasil. Dan itu sama. Yang saya lakuin kemarin tuh ikutin teman saya sama. Cuman yang kita pikirkan, masa iya kita bodohin mereka yang nonton? Itu loh maksudku. Kalau mau bikin konten yang bermakna, yang bermutu, nggak merugikan orang lain gitu. Jadi membodohi masyarakat itu sama saja kita membodohi konten kita sendiri. Benar nggak? Tapi si yang nontonnya itu malah mau nonton. Iya, malah mau nonton ya mungkin dia pinginnya nonton itu, bisa jadi. Tapi kita nggak bisa salahkan konten kreator juga, nggak bisa salahkan yang bikin konten horor, nggak. Kita hargai mereka. Sistemnya saja. Ada perbedaan pendapat teman-teman. Jadi kita kalau berbeda pendapat itu wajar gitu kan. Sekarang gini, kalau kita manggilin setan yang beneran, butuh berapa lama proses itu bro? Lama. Kan pakai ritual kan? Ada yang kemarin ada TV, salah satu TV, ya mungkin daerah maksudnya dari sinilah. Ada dia tuh pakai jelangkung dan segala, pakai menyan dan ini itu sama saja syirik bro. Benar. Iya benar. Bang, kalau udah gitu biasanya itu benar-benar itu kalau udah main kayak gitu tuh. Karena kan sekarang ini kita ngundang setan. Setan kan tahu enak dimakan itu. Pasti kan palingnya cuma digerak-gerakkan gitu sebentar. Iya. Ya kan? Itu menurut Abang sendiri sih, bagi konten kreator nih. Cocok nggak sih konten horor seperti itu? Berat. Ntar aku jawab nih langsung dibully aku nih. Ya gimana ya? Enggak sudah melakukan itu. Berbeda pendapat tuh wajar, Bang. Kalau ya gimana ya? Kalau kalian mau terusin di horor ya terusin aja lah. Aku enggak baca. Takut dibully ya? Enggak, sebenarnya gini teman-teman, kalau kita bikin konten itu kita nggak akan ngebully masalah horor atau tidaknya, cuman berbeda pendapat dan sistem yang mereka punya dan sistem yang saya miliki itu ada perbedaan. Karena saya juga ya mohon maaf nih di dunia ibaratkan non medis, ya saya pernah gitu loh, maksudnya ya janganlah gitu, maksudnya cari yang aman-aman saja. Tapi kalau yang udah berkelas sih udahlah ikutin arul mereka lah. Kan yang dosa kan dia bukan kita. Benar enggak? Benar. Amin ya kalau udah dibilang berhasil, amin. Amin ya. Cuman yang belum orang-orang tahu aku itu ngorbanin kerjaan. Aku nggak kerja selama aku nge-YouTube. Nggak kerja. Nggak kerja selama nge-YouTube. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Nggak ada duit juga. Aku relain buat nge-YouTube itu. Dan
nggak, kadang-kadang gimana ya, kalau ada disuruh teman-teman bantu kerja ya bantu biar dapat as untuk ngerokok, dapat apa kan. Tapi ya gimana, ini bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan buat sampai ke sekarang. Sampai perjuangan sampai sekarang. Orang Ketapang ada, orang-orang di sini ada yang tahu nggak sih maksudnya? Sampai Abre TV itu ada yang tahu nggak? Sebagian. Banyak sih cewek ya bang. Banyak sih cewek. Mungkin yang laki-laki juga tahu mungkin ya. Karena mungkin gengsi lah. Oh, banyak cewek di sini karena bekas lo kali kan? Tidak. Sayang, jangan marah sayang. Terus apa? Konten kreator apa aja yang nggak kalian suka sih bang? Menurut abang? Ada nggak? Ada. Apa bang? Coba bang. Nggak usah disebutkan ininya ya. Maksudnya apa? Cluenya aja ya? Cluenya aja. Saya nggak suka sama orang yang gimana ya? Pansos. Enggak, itu Enggak. masalah. Yang sok artis. Oh, yang sok ngartis tuh yang bahaya. Gini, kita itu setara men. Kita sama-sama berkarya di layar kaca, udah gitu aja. Iya benar. Kita setara di layar kaca, udah kita berkarya sama-sama dalam bentuk karya. Jangan sampai merugikan anak-anak muda gitu. Ada kadang kita ini udah terkenal nih, bikin lah meet and greet. Bener gak? Bayar lagi, kurang ajar. Bayar kalau terkenal nggak apa-apa. Cuman bayar cuman datang ketemu, hey foto-foto, kan kurang ajar. Iya bener sih. gak? Kayak gini, kita itu ya gimana ya ngomongnya? Dia manusia, kita juga manusia, sama lah udah. Iya, cuman janganlah kalau kalian memang udah terkenal di salah satu media, di salah satu YouTube, Instagram atau TikTok gitu kan. Ketika kalian udah kenal nih kan, ketika kalian udah kenal, maksud saya itu kalian tuh nggak usah lah yang namanya ajak meet and greet lalu bayar. Bagus meet and greet, gratis ketemu, makan, ngobrol, sharing-sharing. Justru itulah banyak kawan, banyak relasi untuk bekerja nantinya ke depannya. Bener nggak? Bener bang. Bukan lebih bermanfaat gitu kan. Ya, lebih bermanfaat. Kalau Dancen belum pernah sih, cuman kalau yang segini subscriber yang fanatik gitu ada. Kemarin bang, waktu tahun 2019 kan prank saya itu viral, yang prank guy. Saya pernah buat prank guy dan itu viral berapa ya, 2 video itu ratusan ribu sama penontonnya. Sampai ada yang DM saya bang, guy. Ini saya nggak maksud merendahkan kaum yang enggak ya. Jadi dia DM saya, pengen nembus saya ke Tapang bang. Dia datang dari Semarang ke Tapang, cuman aku nggak mau nyebutin orang siapa. Dari Semarang datang ke Ketapang, aku nggak mau jumpain dia bang. Sumpah, ini true story. Udah datang ke sini? Datang ke Ketapang, dia nginep di hotel sensor ya. Terus dia nyuruh saya datang ke hotel itu buat nemuin dia. Tapi saya nggak mau bang. Yang saya suruh nemuin itu kawan saya, isi rekan saya di tim YouTube. Dan setelah ketemu dia pengen ngasih saya baju katanya. Tapi saya nggak jumpain karena takut bang. Loh, itu justru momen abang sebenarnya ketika dia datang ke sini, abang udah di situ kita main. Bukan main gini ya. What? Mainnya itu maksudnya gini, kita aja pro dan kontra. Oke, saya bikin konten kamu. Gimana? Gitu. Gini bang, dia itu pernah DM. Dia di isi DM-nya itu dia pernah bilang kayak gini. Saya nggak tahu kenapa Timur rasa suka sama kamu. Itu bang. Ngeri bang. Oh masih ada. Takut bro. Sumpah ngeri. Gimana kalau cewek ya oke, langsung gas. OTW sayang ya, gitu. Itu. Kalau laki-laki bang, saya takut bang, sumpah. Wah ini udah berada unsur ada sedikit plus-plusnya dia mau. Ada. Makanya dia datang ke sana sampai ke sini, kalau butuh pengorbanan itu panjang, pasti dia butuh. Gitu. Ini apa ya? Mungkin karena lo ganteng bro. Bukan. Akibat dari video itu. Kan ini prank guy ini. Dia kira aku guy. What? Jadi itu yang sangat trauma ya. Ya itu. Itu ya. Sampai didatangin itu ya. Terus sampai sekarang masih DM juga. Masih DM. Baikan dong. Saya ini tapi saya balas. Baikan dong. Takut bang. Enggak. Kan lama-lama kan yang penting transferannya bro. Bener nggak? Iya. Yang penting transferannya. Terus saya mau tanya nih. Iya. Untuk mengatasinya itu seperti apa? Mengatasi dalam bijak atau seperti apa untuk ke gay-nya sendiri itu? Tapi ini tergantung dari orang-orangnya. Kalau saya pribadi sih enggak saya tanggapin, ditanggapin sih, cuman
Ya seperlunya aja. Seperlunya. Benar ya. Ditanggapi boleh seperlunya dan sewajarnya saja. Betul. Ada batasannya, Bro. Kita normal, benar nggak? Semua itu sebenarnya orang normal, cuman yang nggak normal itu pikiran kita. Benar nggak? Gak, jadi saya sih nggak permasalahkan sama orang seperti itu. Cuman yang permasalahan itu suka sama saya. Itu. Pesan-pesan buat netizen. Pesan buat netizen. Gimana ya pesan buat netizen ini? Kalian itu jangan tertipu oleh dunia maya. Dan jangan hanya menilai orang dari luarnya aja. Jadi untuk kalian jangan pernah tertipu di dunia maya, ya kan? Iya. Terus jangan menilai orang dari luarnya juga. Jangan menilai orang dari covernya. Jadi jangan dijudge, tapi kalian perhatikan mereka berkarya, support mereka, justru ya itu yang bagus. Gitu. Kalau kalian ngebully, kita nggak akan balas. Paling cuman, ya mungkin kalian peduli dengan kita gitu. Cuman cara konteks kalian ngomong itu salah, benar nggak? Cara penyampaian aja. Oke, yang terakhir nih di tahun 2020 sampai ini menjelang 2021, di tahun 2021 apa perkembangan Abri TV ke depannya? Perkembangannya apa mau bikin konten sebanyak itu atau beralih dengan konten seperti apa? Contohnya ngeprank atau segala macam, kontennya apa yang mau beralih sekarang ini di tahun 2021? Kalau prank saya tinggalkan di tahun 2021 karena prank itu settingan semua. Karena prank itu settingan ya. Kita tinggalkan. Jadi aku tuh pengen mulai yang biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja, yang penting banyak orang yang nonton. Akan lebih rajin membuat video. Karena lebih udah 3 tahun, Bang. Masa aku belum dapat silver play kan? Itu pertanyaan, Bro. Makanya lebih berkarya, lebih bagus lagi dan lebih real. Iya, benar. Jadi, benar ya? Apa adanya aja, jangan fake lagi. Apa adanya, jangan fake lagi. Oke, thank you banget yang sudah nonton Open Podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya karena semua itu gratis, John. Jadi untuk konten kali ini, thank you banget Bang Dandi, terus Abri TV. Juga udah diundang. Semua mudah-mudahan konten kita berkreasi ke depannya menjadi YouTuber yang nomor 1 insya Allah. Oke teman-teman, thank you banget. Nanti di kolom komentar jangan lupa ketik aja gimana kalian ngerasain pernah nggak jadi YouTuber pemula gitu. Dan komen apa aja yang kalian komenkan, sarankan bikin konten apa aja yang lebih menarik untuk ke depan di tahun 2021. Thank you banget yang sudah nonton. Enjoy the video next time. Bye bye.